Salah satu kelompok migrasi yang sangat penting yang melakukan diaspora ketika itu ialah Opu 5 bersaudara dari negeri Luwu. Opu 5 bersaudara dari Luwu ini, yang pertama adalah Opu Deng Parani, kemudian yang kedua Opu Deng Menambun, yang ketiga Opu Deng Merewa, yang keempat Opu Deng Celak, dan yang kelima adalah Opu Deng Kamasi. Mereka kemudian melakukan diaspora dan mengambil tempat di Bengkalis. Dari Bengkalislah, Opu 5 bersaudara mengontrol semua kegiatan perdagangan dan menguasai jalur pelayaran Selat Malaka dan sekitarnya, sampai pesisir utara Pulau Kalimantan. Opu 5 bersaudara adalah wira samudera yang sangat disegani di kawasan itu. Tidak hanya oleh para migrasi, tidak hanya oleh para pedagang dan pelaut, tetapi juga oleh lanun yang oleh orang barat disebut bajak laut. Berbagai kerajaan di kawasan itu, khususnya kerajaan-kerajaan Melayu, meminta jasa perlindungan untuk melakukan pengamanan terhadap kerajaan mereka di daerah-daerah kerajaan Melayu. Pada tahun 1719, terjadi perebutan kekuasaan atas tahta Johor antara Sultan Abdul Jalil dan Raja Kecil dari Siak. Perang ini dimenangkan oleh Raja Kecil dari Siak berkat bantuan orang-orang laut dan kerajaan Pagaruyung dari Minangkabau. Raja Kecil menurunkan Sultan Abdul Jalil ke jabatannya semula sebagai bendahara, dan ia pun mempermaklumkan dirinya sebagai Sultan Johor dengan gelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah, berkuasa tahun 1719 sampai 1722. Tak lama setelah kekuasaan Sultan Abdul Jalil direbut oleh Raja Kecil dari Siak, Sultan Abdul Jalil beserta anaknya, putra-putrinya meninggalkan Johor. Dalam perjalanan Sultan Abdul Jalil dibunuh. Kemudian Tengku Sulaiman menemui Opu 5 bersaudara di Bengkalis. Di sanalah Tengku Sulaiman meminta kepada para Opu agar mereka bersedia mengembalikan tahta Kesultanan Johor kepada mereka. Pada pertemuan yang bersejarah itu, seperti yang diriwayatkan dalam buku Tufa Nafis, Tengku Tengah, adik dari Tengku Sulaiman, menyampaikan hasratnya. Ia katakan, "Hai Raja Bugis, jika Tuan mau bekerja sama dengan kami untuk membuang aib malu yang tercoreng di mukaku, aku akan menjadi hambamu dan bulat-bulat menyerahkan diri dalam kekuasaanmu, seperti nasi yang Tuan kunyah itu, dan akan menurut segala keinginanmu." Ketika kekuasaan Sultan Abdul Jalil dijatuhkan dan Opu bersaudara kembali mendudukkan Tengku Sulaiman menjadi Sultan Johor, maka terjadilah satu pemenuhan janji ketika mereka bertemu, ialah bahwa ada pembahagian kekuasaan antara Melayu dan Bugis. Ini menjadi dasar kerjasama kesepakatan antara Bugis dan Melayu. Atas dasar itulah, maka Opu Deng Parani bersaudara mengumpulkan kekuatan dan memobilisasi satu armada yang besar untuk merebut Johor. Setelah Johor direbut, Tengku Sulaiman didudukkan sebagai yang di Pertuan Besar negeri Johor, Riau, Lingga, dan Pahang. Dan kemudian dari kesepakatan itu diangkatlah salah satu dari Opu 5 bersaudara menjadi yang di Pertuan Muda. Pada tanggal 4 Oktober 1722,
di istana yang ditinggalkan Raja Kecil Siak. Tengku Sulaiman dilantik sebagai Sultan Kemaharajaan Melayu dengan gelar Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah. Ketika itu pula, Opu Daeng Marewa mencabut alameng, pedang pendeknya, pusaka yang dibawanya dari negeri Bugis, sembari berteriak, "Barang tahu kiranya segala anak-anak Bugis dan Melayu, maka adalah hari ini Sultan Sulaiman bergelar Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah menjadi raja yang di Pertuan Besar memerintah Johor, Riau, Pahang, dan Lingga dengan segala daerah takluknya." Dan saat itu pula, Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah bersama saudaranya Bendahara Sri Maharaja Tun Abbas melantik dan memberi jabatan yang di Pertuan Muda kepada Opu Daeng Marewa mewakili 4 orang saudaranya yang lain. Seperti yang diriwayatkan dalam kitab Tufat An-Nafis, bahwa setelah Opu Daeng Marewa dilantik, dia pun mengaru menyampaikan kesetiaan kepada Sultan. "Lihatlah Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah, akulah yang di Pertuan Muda memerintah kerajaanmu. Lihatlah Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah, akulah yang di Pertuan Muda memerintah kerajaanmu. Barang yang aku dan engkau tidak suka melintang di hadapanmu, maka aku bujurkan. Barang yang semak berduri di hadapanmu, aku cucikan." Selanjutnya, jabatan yang di Pertuan Muda menjadi hak orang Bugis turun-temurun secara permanen. Sumpah Bugis Melayu mengikat anak cucu mereka kedua belah pihak atas tanggung jawabnya membangun kemaharajaan Melayu bersama-sama. Ikatan Bugis Melayu ibarat biji mata sebagai hitam dan putih, tak dapat dipisahkan. Karena siapapun yang melanggarnya tidak akan selamat dunia akhirat. Pengangkatan Kelana Jaya Opu Daeng Marewa sebagai yang di Pertuan Muda Riau, Johor, Pahang, dan Lingga menjadi awal dimulainya era baru bagi pembagian kekuasaan di kerajaan Melayu. Sejak masuknya Bugis dalam struktur kekuasaan kemaharajaan Melayu, peranan dan tanggung jawab seorang yang di Pertuan Muda menjadi sangat besar dan strategis. Karena yang di Pertuan Muda bertindak sebagai kepala pemerintahan dan berperan sebagai Perdana Menteri. Sementara Sultan atau yang di Pertuan Besar lebih berfungsi sebagai simbol negara.